Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya Pak. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, silakan salah satu memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Amin. Ya, terima kasih Sandi. Seperti biasa, terlebih dahulu kalian absen di Google Classroom maupun di WA. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kalian sudah mempelajari materi konsep kesetimbangan kimia. Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri dari kesetimbangan kimia itu? Mengenai dengan senyawa itu ya Pak. Bahan-bahan kimia seperti tekstil itu Pak. Ya, boleh yang lain silakan. Ciri-ciri dari kesetimbangan kimia. Pertama adalah reaksinya bolak-balik. Nah, kemudian yang kedua sistemnya tertutup. Yang ketiga adalah kesetimbangannya bersifat dinamis. Nah, secara mikroskopis itu reaksinya tetap berlangsung ya, meskipun seolah-olah tidak terjadi perubahan. Sudah terlihat atau belum? Oh sudah Pak, sudah. Sebelum masuk pada tetapan kesetimbangan, nah, coba kalian perhatikan persamaan reaksi berikut. Ini adalah pelajaran di kelas berapa ini? Nah, di kelas 1 atau di kelas 10, persamaan reaksi. Ini persamaan reaksinya 2H2 gas ditambah O2 gas, reaksi bolak-balik 2H2O. Coba saya tanya ya, koefisien dari H2 ini berapa ini? 2. Kalau O2 ini, koefisiennya berapa? 1. Jadi tidak ada angkanya, itu artinya 1. Kemudian H2O, koefisiennya berapa H2O? 2. Wujudnya semuanya gas. Nah, wujudnya semua. Nah, kalau wujudnya semuanya sama, itu disebut kesetimbangan apa kemarin? Homogen atau heterogen? Homogen. Ya, betul, homogen ya. Kalau wujudnya sama itu homogen. Tetapi nanti kalau wujudnya berbeda, ada yang gas, ada yang solid, nanti disebut kesetimbangan heterogen. Kemudian menghitung konsentrasi molaritas. Masih ingat enggak di kelas 10? Jadi rumus molaritas itu mol dibagi volume liter. Nah, seumpama nanti diketahui mililiter, kalian ubah menjadi liter. Sudah paham ya? Kita lanjut ya. Setelah mempelajari materi pertemuan hari ini, kalian nanti dapat menerapkan tetapan kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti dapat menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi, kemudian dapat menentukan harga tetapan kesetimbangan tekanan, dan dapat menyajikan hasil pengolahan data nilai tetapan kesetimbangan Kp dan Kc melalui presentasi. Nah, ini kita sudah masuk pada materi ya, yaitu hukum kesetimbangan. Itu dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Itu hukum kesetimbangan. Kita lanjut. Tetapan kesetimbangan Kc. Kc itu apa? Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Kemudian ada persamaan reaksi Ma ditambah Nb, reaksi bolak-balik Pc ditambah Qd. Maka untuk menentukan
tetapan kesetimbangan ya, itu rumusnya adalah Kc sama dengan konsentrasi P, ya, konsentrasi pangkat P dikali konsentrasi D pangkat G dibagi konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Jadi menuliskan rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi itu produk ya, dipangkatkan koefisien dibagi reaktan dipangkatkan koefisiennya, yaitu tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Jadi rumusnya hampir sama dengan konsentrasi ya, cuma simbolnya diganti P ya. Kalau tekanan itu simbolnya adalah P. Jadi Kp sama dengan PC pangkat PC dipangkatkan koefisiennya, kemudian dikali PD dipangkatkan koefisiennya, kemudian dibagi PA dipangkat koefisiennya, PB dipangkatkan koefisiennya. Di mana P ini sama dengan tekanan parsial gas. Kalau untuk menghitung tekanan masing-masing gas ya, itu sama dengan mol gas X dibagi mol total gas dikali P total. Nah, bagaimana untuk menuliskan nilai Kc maupun Kp-nya? Nah, ini cara menuliskannya seperti ini. Di Kc itu konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan, ya, konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Jadi ruas kanan dibagi ruas kiri. Nah, sama dengan Kp. Sama, jadi ruas kanan dipangkatkan koefisien bagi ruas kiri dipangkatkan koefisiennya. Selanjutnya kalian amati LKPD, ya, kalian diskusikan di dalam grup WA masing-masing kelompok. Ya, siap ini kalian langsung diskusi masing-masing kelompok ya. Waktu diskusi sudah selesai. Silahkan salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok A. Silahkan kelompok A mempresentasikan hasil diskusi, kemudian kelompok lain nanti menanggapi dari presentasi kelompok A. Silahkan kelompok A diwakili oleh Adelia. Kc merupakan nilai hukum aksi massa menurut persamaan tetapan kesetimbangan persamaan reaksi di atas apa hukum kesetimbangan yang digunakan adalah fase itu bila suatu reaksi dalam keadaan seimbang, maka hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat pereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai harga yang tetap. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari diskusi hari ini, yang pertama itu adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi, di mana yang perlu dimasukkan dalam tetapan keseimbangan konsentrasi itu adalah fasenya gas dan aqueous. Selain itu tidak bisa. Kemudian selanjutnya untuk kesetimbangan tetapan tekanan, ya, itu penulisannya hampir sama dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi, tetapi yang berbeda untuk Kp di sini fasenya hanya gas saja, ya. Selain gas tidak bisa masuk dalam nilai Kp.
Baik ya, selanjutnya kalian menulis kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Silakan nanti salah satu mempresentasikan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini. Kesimpulan dari saya, kita semua bisa mengerti materi tentang keseimbangan kimia, yaitu dari keseimbangan gas atau keseimbangan apa ya, dan keseimbangan. Udah gitu, Pak. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, untuk menentukan harga tetapan konsentrasi, ya, itu rumusnya adalah produk ya dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Tetapi perlu diingat bahwa yang bisa masuk dalam harga tetapan kesetimbangan konsentrasi itu adalah fasenya gas atau aqueous. Kemudian yang kedua itu adalah tetapan kesetimbangan tekanan. Yang perlu diingat bahwa fase yang bisa masuk dalam rumus tetapan kesetimbangan tekanan itu adalah fase gas saja. Ya, setelah saya periksa hasil diskusi kelompok, ya, maka kelompok yang mendapatkan nilai terbaik, ya itu adalah kelompok B. Kelompoknya siapa ini tadi? Kelompok saya. Ya, kelompoknya Angel ya. Ini mendapatkan skor 90. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana hubungan antara KP dengan KC itu seperti apa. Kemudian bagaimana derajat disosiasi dalam kesetimbangan kimia itu seperti apa. Setelah pertemuan ini selesai nanti saya akan kirim, ya saya akan share di WA group sehingga kalian nanti langsung kerjakan soal evaluasi pilihan ganda jumlahnya 10, paling lambat dikirim pukul 6 sore ya. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.